Selamat datang di X Podcast, Eko Saputra Poceratu Podcast. Oke, kali ini kata kamu mulai Jona. Iya, Eko tapi sabar. Waktu live perdana tuh di YouTube, Osie bilang kata, ada orang yang bilang komen tuh, bilang kata, Osie punya podcast tuh kapan main visualnya? Oke, kalau begitu katakan main visual sekarang. 1, 2, 3. Langsung ya, langsung. Sesuai dengan permintaan dari teman-teman, Oke. maka ketong membuat podcast dengan video perdana. So, Selamat Eko, selamat. Yeay, selamat. Terima kasih. Selamat. thank you. Dan kata kompaknya pakai baju semua satu warna. Oh, iya, Sing janjian. Ini putih semua ya? Putih semua. Tapi ini sama baju nih. Oh, iya. Kata dia pancing. Dia pancing supaya beta mau menjelaskan. Oke, teman-teman. Bentar, sambil lo bicara beta balas ini dong. Oke. Penting. Siap. Kerjaan. Nah, teman-teman, hari ini ketemu akan membahas soal raga dan rasa. Nah, raga dan rasa Kebetulan itu apa sih? raga dan rasa itu adalah satu project yang dibikin dalam bentuk clothing Clothing ya. dan juga dari konsep-konsep quotes Ya, quotes yang main-main rima gitu. yang Wordplay. kekuatannya pada wordplay, Ya, main kata. main kata. Ya. Oke. So, maka hari ini beta akan kasih kenal sebenarnya apa itu raga dan rasa. Siap. Dan siapa itu raga dan rasa juga. Untuk apa raga dan rasa itu ada. Siap. Nah, karena itu beta sudah duduk di akun orang nih. Di akun orang yang dari tadi tinggal bilang ini saya pakai baju apa, itu sebenarnya dia mau bilang loh. Ini beta yang bikin loh itu. Jadi kita mau Jona pada teman-teman yang sudah nonton ketemu punya konten lebih kenal dia dengan Sodor Sono. Siap. Tapi kita mau bilang hari ini Jona akan kasih kenal dia punya nama sebenarnya. Ya, jadi beta punya nama nih Jona Patinama. Tapi untuk nama panggungnya beta kasih nama nih Sondor Sono. Itu konsepnya karena beta kalau libur semester tuh beta sering pernah tidur bahkan sampai pagi-pagi hari terus baru bisa tidur. Tunggu orang sama su aktivitas baru beta tidur. Jadi dia nih Sondor Sono. Sondor tuh yang pernah. Ya. Sono tidur. Jadi dia Sondor Sono. Yang pernah tidur. Oke, begitu. Dia yang pernah tidur. Siap. Dalam bahasa Indonesianya kurang tidur, insomnia begitu. Dan ketua akan menggali Jona Sadiki, Olive. Siap. Dan juga ketua sih akan cuma gali Jona hari ini. Ketua juga akan gali Olivia Jasso. Kayaknya di podcast sebelumnya gali beta banyak. Ketua sudah di podcast episode 2. Itu beta sudah episode 3, sorry. Hari ini 3. Bukan, episode ketiga waktu beta dengan Olive itu. Kita bahas soal Olive punya ketiga. jalan hidup, kisah cinta. Itu di episode ketiga. Dan sekarang ini Olive ada di episode keempat dengan raga rasa. Siap. Dan ketong akan mau tahu juga bagaimana pengalaman Olive dan bagaimana keadaan raga dan rasa Olive sekarang. Asik. Terutama pandangan Olive dan pendapat Olive terhadap proyek raga rasa. Siap. Beta rasa kita akan mulai. Oke. Dan beta akan bertanya kepada Jona Patinama. Jona, kenapa saya memilih nama raga dan rasa? Kenapa saya jantung nih hati? Begitu? Atau Yoki yang lebih ambon-ambon atau kayak Iya, Oke, betul. oke. Kenapa raga dengan rasa? Pertama tuh beta punya satu kutipan pertama main kata itu nama yang beta posting pertama kali di beta akun Raga dan Rasa. Juga beta sebelum bikin akun IG Raga dan Rasa beta pernah posting juga di beta punya story. Punya IG di Sondor Sono juga itu kutipannya tuh jaga raga juga rasa. Jaga raga, jaga juga raga rasa. juga rasa. Itu pemancing postingan ya. pertama tuh. Itu konsepnya karena beta mau LDR. Oh,
Makanya dia dapat satu kutipan itu. Jaga Jaga raga juga rasa. Karena mau LDR. Mau LDR. Jadi beta kayak dari beta punya lagu juga, lagu kembali. Karena aku telah menaruh percaya itu raga karena apa namanya? Di saat tumbuh sebuah rasa tak lama raga harus terpisah. Itu ada juga loh, ada raga dan rasa. Pejo-pejo LDR langsung kan. Dia main kata, dia main kata. Jadi raga dan rasa itu ada dalam setiap project sebelum project clothing, project kutipan yang beta seriuskan gitu. Jadi mengapa beta yakin untuk ambil raga dan rasa karena itu konsep awal beta punya karir begitu. Dari lagu, dari kutipan sama tuh pertamanya tuh kata dua itu tuh raga dan rasa. Raga dan rasa itu menjadi Terus dasar. kayak apa yang kutipan-kutipan yang beta buat tuh selalu mengandung perasaan dan juga apa yang raga rasakan gitu. Apa yang raga rasakan. Apa yang dia buat itu selalu mengandung perasaan. Ya. Yang Apa juga- yang raga rasakan. Iya, Oke. tuh Apa kayak gitu. yang rasa detakan. Kayak gitu kira-kira. Oke, jadi saudara hari ini akhirnya tahu apa itu sebenarnya raga dan rasa. Sejarahnya itu tadi karena LDR dan Jonah sudah hidup dalam dimensi terpisah jarak ya, bukan putus, bukan. dulunya ini cerita lagi dulu Iya, nih. itu cerita sejarah itu. Jadi dia akhirnya menemukan satu permainan kata yang menarik. Itu main Dan sebenarnya itu bukan soal permainan kata menurut beta, tapi itu soal rasa. Jadi dia akhirnya menemukan bahwa satu kalimat ini adalah kalimat yang akan Menggambarkan membawa dia. beta untuk seterusnya gitu. yang akan menemani dia, begitu Betul, menguatkan dia di Ya. kemudian hari ya. Betul. Oke, beta rasa setiap kata juga punya sejarah perjodohan dengan manusia. Iya, betul. Dan Jonah telah menemukan raga dan rasa. Betul, Nah, oke, kata next. Jadi setelah kata tahu apa itu raga dan rasa, beta mau tanya. Sebelumnya kan Jonah sudah sebelum clothing, Jonah fokus di quotes. Iya. Jonah juga membuat puisi, ya toh? Iya. Beta baku dapat Jonah itu Jonah seorang penulis puisi juga, toh? Saya itu cuma bikin-bikin saya. Serius. Serius. Itu pertama kali Beta baku ketemu dapat. dia tuh dia pemain musik. Dia itu yang siapa beta di Mandiri itu. Jauh Itu sebelum pertama itu, Oh, iya, benar. beta dapat dia di gereja Betel. Dan dia ini salah satu peserta kelas puisi yang beta bawakan. Nah di situ beta menemukan puisi yang bagus dari Jonah dan beta kira dia ini penyair, gitu. Jadi awalnya ternyata di balik itu dia musisi. Oke, lanjut. Dan beta mau tanya gitu, sebenarnya sebesar apa kontribusi puisi terutama rima dan lain-lain? Mengapa Jonah sangat berfokus kepada wordplay, kepada permainan kata, bunyi rima begitu dalam pembuatan kutipan? Jadi yang aku bilang tuh betul karena beta kalau bikin kata atau bikin puisi, kalau aku baca itu pun puisi yang beta bikin di kelas puisi waktu aku dapat itu kan saya bilang ini kayak puisi lama main akhirannya imbuhannya sama-sama terus toh. Ya. Jadi itu kayak rapi begitu. Dan itu beta kayak bagaimana saya tahu kenapa beta punya tulisan-tulisan semua tuh harus main rima di belakang. Kalau dengar beta pun lagu juga pasti Ada rima juga. ada rima di belakang, ada kan punya imbuhannya selalu sama terus. Ada sama. Jadi kayak saya tahu kenapa beta pun tulisan-tulisan tuh selalu begitu, tapi beta pengen coba kayak Eko bilang tuh tulis saja terus kayak kembangkan apa sih yang saya pikirkan, tapi kembali lagi beta maunya tuh akan rapi, akan punya imbuhan selalu sama. Akhirnya mau beta main kata gitu. Oke. Jadi kira-kira begitu. Siap. Oke. Aduh, ini siapa yang lewat nih? Pak, Lu bawa pasir kamu nih. Mau bikin sih keras. Oke. Lupakan soal teras. Dan akhirnya ketemu tahu juga ya. Jadi sudah hal ya. Sekarang kita sudah tahu mengapa Jonah lebih memfokuskan pada bunyi. Dan betul. rima. Itu kayak yang Sapardi bilang bahwa puisi itu sebenarnya adalah bunyi. Karena rima. Dia sangat indah didengar atau di telinga. Oke, kita sebelum melanjut ke Jonah, kita mau tanya Olive nih. Olive pertama kali melihat proyek Raga dan Rasa itu sebenarnya apa pendapat Olive terhadap Raga dan Rasa ini? Apa yang sebenarnya terpikirkan di pikiran Olive? Pertama kali langsung tak connect. Kalau dengan Jonah kan memang project banyak-banyak nih. Tapi beta baru tahu Raga dan Rasa ini pas yang ada produk clothing nih. Dan itu postingan bukan
ada beberapa postingan, tapi yang pertama sekali tak connect di beta pikiran nih, yang kakak Eko lagi pakai. Iya. Oh. Apa tuh? Dulu sama-sama, sekarang samar-samar. Ini sama-sama. Ya. Jadi kayaknya tuh pas kayak lagi memang takana di hati KP, jadi langsung beta follow nih, padahal beta baru follow pas ada postingan ini. Jadi selama ini belum follow. Belum dulunya, tapi pas ada postingan ini baru beta langsung follow. Raga dan Rasa gitu, padahal kan Iya. tahu ya. Oke. Tapi beta ingat tuh, beta bilang, Eko setelah kutipan kopi nih ketemu print apa namanya cetak yang mana nih? Langsung Eko bilang sama-sama itu pasti Olive Serius? akan mau akan mau baju ini. Dan langsung beta bikin dulu sama-sama, kini sama-sama itu baju kedua dari beta dan Eko yang beta print par beta cetak par kata dua. Dan beta tahu itu pasti Olive akan suka gitu. Dan memang terbukti. Dan memang terbukti bangke. Olive yang dulu sama-sama kini samar-samar tuh bukan Olive saja loh. Oh banyak ya? Banyak orang yang dulu Ya, tapi- sama-sama kini sama-sama. Tapi yang beta lihat tuh Tapi ya begini, menurut beta katong lebih dulu kasih kuat orang yang di sekitar katong. Betul. Terutama katong taman sendiri. Ini kayaknya musik kasihan, efek-efek musik kasihan. ada kata edit. Oke, itu Jadi itu yang ya, oke. Tapi beta lihat dulu sama-sama kini sama-sama bukan cuma perhubungan percintaan doang. Iya, tahu. Bisa jadi untuk pertemanan yang dulu. Keluarga. Nah, Jadi itu banyak ya. Saya bisa lihat dari satu sisi saja. Betul. Jadi ini quotes, tapi dia juga bisa Multitafsir ditafsir lagi. Iya betul. Nah, beta mau lanjut. Tadi beta sudah tanya Olive, Olive punya pandangan seperti apa? Dan menurut Olive satu lagi, ada sih yang dari semua beberapa quotes selain dulu samar-samar, kini samar-samar. Iya. Apakah Olive merasa bahwa quotes-quotes dari Raga Rasa itu tiap hari itu paling sedikit memberi kekuatan sih untuk Olive, kayak tiba-tiba Olive buka terus lihat di dia punya Instagram, atau kadang lihat katong pembaju, apakah ada dapat kekuatan sedikit sih yang dari katong punya quotes-quotes ini? Kekuatan. Ini ngomong bicara soal apa ya? Kalau misalnya kayak beta tadi biar takana di hati tuh paling quote-quote dari Raga Rasa nih paling sangat takana dengan orang pun hati gitu. Apalagi yang hubungan percintaan punya masalah atau kayak gitu-gitu. Itu tuh paling ada satu lagi tuh kuat deng doa. Kuat berdua. Kuat berdua itu tuh paling dalam gitu. Jadi kalau mau kayak beta lihat anjir ini kalau punya pasangan ya, kalau punya kan beta sih ada gitu. Kalau punya pasangan berarti katong harus taruh dalam doa juga. Jadi betul. Jadi kayak ya sudah berdoa sama-sama kuatan kasih Sama-sama kekuatan kuat sama-sama gitu. kuat. Keren sih. Jadi ada soal patah hati, tapi ada juga soal penguatan kedepannya, soal hubungan-hubungan. Ya. Jadi jangan lupa ya, harus kuat berdoa, kuat berdua. Itu harus sama-sama. Jadi kalau pacaran jangan lain kasih satu lain atau lain Cuma ambil satu keuntungan saja. dari lain gitu. Orang bilang Cuma satu parasit saja. begitu. Betul, dalam beta Berjuang punya. gitu, tapi harus dua-dua. Harus dua-dua berjuang. Betul, itu yang beta punya prinsip sih, kayak dalam hubungan tuh harus ada kata saling, kayak saling mendoakan, saling Iya. percaya. Kalau salah satu saja yang percaya pasti hancur lah. Ya, Kan? betul. Harus ada kata saling. Harus dua-dua percaya. Betul. Supaya sama-sama ada cahaya. Rima sekali. Oke, beta mau balik di Jona. Sujang lah, aduh. Siapa mau bagus petan mau romantis tuh kayak hari ini. Beta mau tanya di Jona nih. Tapi tunggu, beta helm mana dulu? Oh, tunggu piang helm dulu. Lanjut. Oke, ketunda lanjut. Oke. Olive ada helm teman-teman. Dan beta mau tanya di Jona nih. Sejauh ini bagaimana perkembangan Raga dan Rasa? Apakah setelah dibikin clothing, sekarang kita tahap clothing. Ya. Ketika dibikin clothing sebenarnya apa yang menjadi alasan utama Jona mau kutipan-kutipan itu dia ada di dalam clothing? Sebenarnya sih untuk main clothing beta sih terlalu pertamanya beta sih terlalu fokus. Mari ya Olive. Pertama tuh beta sih terlalu fokus untuk main clothing karena pertama beta sih ada modal sih ada penghasilan untuk main ready stock, terus sih terlalu belum punya banyak pengalaman soal bisnis, pengelolaan uang. Tapi beta pengen ada media baru yang ada alternatif media baru yang orang bisa pakai untuk mengungkapkan perasaan gitu. Oh iya. Iya betul. Salah satunya nih untuk clothing, untuk baju, karena cukup katong lihat tulisan di dada saya langsung apa katong akan tahu apa isi dalam dada. Oh. Betul sih.
Lihat Coba- baju di dada bisa tahu isi dalam dada. Isi dalam dada. Politik kata ini. Oke. Jadi Lanjut. untuk itu beta beranikan diri, beta dapat satu job bikin video, makanya beta dapat sedikit penghasilan, langsung beta pakai penghasilan itu langsung untuk bikin baju. Langsung beta yakin beta spend uang nih langsung beta mau foya-foya para apa, beta langsung bikin baju sah. Tapi beta seng pikir kata nanti akan banyak yang minat gitu. Beta pikir untuk beta dan Eko saya pakai untuk beta saya kayak manggung kah, atau bisa pakai sama-sama kah gitu. Kalau itu sih pakai. Iya nanti beta akan Oh, bikin harus beli. harus. Oke. Terus beta bikin untuk pertama bikin 4 buah, bikin part beta di Eko. Terus pas katong postingnya katong berusaha untuk belajar profesional, katong pergi ke Kakak Cipo. Oh iya. Katong pergi ke Kakak Cipo photoshoot, bikin akun video, kelihatan profesional sekali, langsung kita ini kayaknya mesti lebih serius deh toh. Jadi katong pergi langsung editing akun sama-semua, jadi beta edit akan di HP saja, kayak tulis introducing, terus buka OpenPO, ternyata banyak yang minat. Tapi beta rasa ada banyak lagi media-media lain, nanti beta akan coba kayak bukan clothing saja, mungkin kayak tote bag, ya. itu mungkin ke depannya nanti. Itu saja sih, beta mau bikin clothing supaya kamu bisa Siap. alternatif lain Oke. selain cuma share-share sah. Gila, Nah, mantap. sambil itu Olive bisa ambil atau minum. Be, kasihan atau ini kasihan saja. Ada gelas nih, Ambil air saya kasihan. Oke, teman-teman. Olive ada ambil air dan beta mau lanjut di zona. Siap. Dari baju nih, mulai dari quotes, Instagram, kemudian akhirnya punya clothing sendiri sekarang. Siap. Berarti Jonas sudah menjadi salah satu anak muda masih kuliah tapi sudah punya usaha nih. Ya, ya. Walaupun kecil-kecil ya, tapi sudah ada penghasilan pribadi. Sambil Jonas juga manggung untuk dia punya pengeluaran Jajan untuk lah. baju, jajan, ongkos dan lain-lain. Oke. Pertama kita apresiasi sangat hebat karena ini pemuda yang bisa memberi contoh untuk yang lain-lain. Dan yang kedua kita mau tanya, apakah dari quotes-quotes yang Jonas sudah keluarkan tuh orang suka pakai, misalnya dan lain-lain, itu ada dong punya responsnya, misalnya don DM Jona atau don sampaikan langsung ke Jona bahwa apa dong punya perasaan terhadap baju-baju yang dong pakai begitu setelah Jona kirim kemudian dong pakai itu ada apa pandangan-pandangan apa dong? Kalau per beta sih yang pasti dong su punya respon dari komentar-komentar di kutipan Instagram. ya. Oh, ya. Banyak yang kayak belum follow nih dong, belum follow Raga dan Rasa nih. Tapi su komen. Tapi sudah like, terus komen mention dong minta Mention. maaf kayak kode-kode baru Ya. minta maaf. Ada yang kayak kuat berdua dong. Mention tamang. Tag dong punya pasangan-pasangan. Itu jadi tahu oh saya pacaran yang ini nih. Terus itu responnya kayak beta rasa oh ini punya impact nih untuk teman-teman. Ya. Terus untuk kalau main ke media clothing tuh ada responnya juga kayak apa namanya? Pas beta main clothing banyak yang pesan. Ada juga yang sampai pesan repeat order, repeat order. Jadi Oke, pesan ulang saja, lagi. pesan ulang. Main dengan kata baru lagi. Ada yang apa namanya? Pertama sudah bikin par couple padahal couple ada apa namanya dia pun pasangan ada bikin dia seenak hati dia bikin Quotes kutipan begitu yang lah ya? ya kutipan yang Sesuai dengan perasaan. ya sesuai dengan perasaan terkini. Dia rela untuk spend 150.000 untuk dia pun perasaan saja. Jadi kita rasa oh beta nih bisa bantu dong untuk mengungkapkan dong punya perasaan saja gitu. Oke. Jadi beta dapat hal baru nih bahwa Jona punya baju-baju itu karena dia dari quotes, dia dari kata-kata, jadi dia sangat bisa dia kekinian. Toh? Iya. Jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan kita punya keadaan perasaan. Teman-teman ada luka, ada quotes-nya. ada. Teman-teman ada bahagia, ada quotes-nya. Teman-teman ada sedih, ada quotes-nya. Terus bukan cuma Ada yang kehilangan, ada quotes-nya. Pokoknya semua bisa ada quotes-nya. Begitu. Jadi kalau Olive ada sedih, ada quotes-nya. Baru putus, ada quotes-nya. Ada Butuh yang- kekuatan untuk move on, ada quotes-nya. terus Jadi kayak apa namanya bukan cuma kita main dengan hubungan cinta percintaan saja. Sekali lagi kata ulang, ini bukan cuma Ada soal yang- cinta saja, tapi dia umum. ya umum. Sama-sama bisa menafsir. ya. Kita rasa itu. Itu justru kuatnya di situ, kekuatannya di situ. Jadi teman-teman itu yang kita mau tahu dari sekilas dari Raga dan Rasa.
teman-teman boleh ikuti Raga dan Rasa di Instagram Raga Rasa, kemudian ada YouTube Raga Rasa juga. Di sana teman-teman bisa follow, teman-teman bisa komen, mention pasangan, mention mantan, mention keluarga, mention orang-orang yang kamu sayang di sana semua, biar kamu bisa komunikasi. Karena menurut beta ketika quotes itu di upload dan dia bisa menjadi konsumsi bagi orang yang membutuhkan terutama, itu lebih berguna daripada kita upload sesuatu gambar-gambar tolol yang saya berguna Ya, atau bikin betul. akun yang saya berguna. Kadang tuh kayak katong sih bisa ungkapkan langsung begitu, tapi Butuh kata-kata, butuh Ya, kata-kata apa iya betul benar. betul ada yang kayak ada yang minta beta, tolong dong bikin kata-kata tentang kondisi yang kayak gini kayak gini. Pas beta kasih naik, beta coba bikin main kata sadiki, pas beta kasih naik langsung dia berani untuk tag dia punya teman yang dia tujukan begitu. Jadi kayak sih mau bilang kata bikin pak beta cowok nih begini, pas beta kasih naik langsung dia berani untuk mention gitu, karena dia kadang Jangan sih bilang, bisa bikin parcel cowok itu saya ada cowok. gitu. Jadi akan contohnya gitu, jadi kayak melalui kutipan begitu itu bisa bikin orang berani untuk mengungkapkan dong perasaan. Tapi sabar waktu ini RS Olive. Iya. Bisa saya bisa kasih yang lebih banyak lagi. Yang ada cuma ini satu. Iya, yang ada di belakang. Kayak dari video Shopee katong kayak miskin-miskin terus. Atau minum udah kasihan. Ini ya, perhatikan RS tuh. Nah. Oke, tunggu kalau ketemu sudah ada uang. Mungkin katong bisa minum yang lebih baik. Oke. Coca-Cola. Oke, teman-teman beta tahu dan teman-teman sudah dengar, Olive sudah dengar. Beta mau tanya Olive lagi. Paling. Beta mau tanya Olive. Ini kan persoalan Raga Rasa. Jona pun kutipan-kutipan itu tadi Olive juga bilang ada bergunanya, toh. Beta mau tanya, kira-kira bagaimana pandangan Olive, terhadap perkembangan Jona dari quotes-quotes yang dia bikin sampai dia clothing, sampai dia di samping itu dia juga manggung dan lain-lain. Beta mau kasih Olive punya pandangan terkhusus ini. Kehidupan Jona itu bisa menjadi contoh bagi orang muda yang lain gitu, kayak macam menjadi orang muda punya talenta di satu tapi kita juga bisa kembangkan yang lain begitu. Karena begini Olive, hari ini ada orang punya satu talenta nih, dia misalnya musik tapi dia juga mau kerja lain gitu, tapi orang lain bilang bahwa dia itu rakus begitu, kayak orang bilang Nanti ambil orang punya rezeki. orang rezeki. Itu menurut beta itu yang beta sebenarnya mau tanya pada pandangan Olive begitu bagaimana? Apakah Olive juga pernah mengalami misalnya Olive kan banyak multi talent, Olive punya banyak Banyak yang bisa banyak yang bisa dilakukan, Ya, Olive betul. punya banyak prestasi dan Olive ini bisa jadi apa saja. Betul. Pernah sih Olive mengalami kisah-kisah itu begitu bahwa dibilang usia ambil ketemu punya. Pernah sih. Pernah. Terus ada yang bilang kalau mau fokus ya fokus ke satu saja gitu. Tapi kalau misalnya katong bisa fokus ke banyak hal, kenapa sih gitu. Nah, di Alkitab bilang kalau katong harus mengembangkan, katong punya talenta. Itu yang kita Iya kan? betul. Jadi Tuhan kasih nih, kalau katong cuma tumbuhkan satu, banyak yang mati gimana? Padahal banyak yang bisa katong bikin. Ya, betul. Jadi nggak ada salahnya juga gitu, kayak yang Jona bikin, kayak Beta bikin juga. Jadi yang penting katong fokus dengan apa yang katong bikin gitu. Kita sering ingat itu pelayan-pelayan pendeta atau pemimpin ibadah kalau khotbah renungan sering bilang gitu. Ketong harus memperlabakan. Satu menjadi dua menjadi 5 dan lain-lain. Tapi kenyataannya ketika ketong mau memperlabakan, justru don sendiri yang iri ketong atau don sendiri yang pele-pele ketong jadi tembok. Saya maksudnya ketong bicarain terjadi toh. Iya sih ya. Jadi beta sebenarnya dengan menanyakan hal ini beta mau bilang bahwa hari ini mari ketong contoh yang baik begitu dan ketong ambil yang positif. Nah, ketong bisa lihat Jona masih muda, masih kuliah Ya, dan Jona apalagi masih muda punya kan? talenta banyak, kemudian Jona juga bisa mandiri cari uang sendiri. Kenapa teman-teman saya bisa lakukan itu begitu? Kenapa teman-teman saya bisa lakukan double, teman-teman saya bisa perlabakan yang lebih? Kenapa cuma mau batas di menyanyi saja atau batas di puisi saja atau batas cuma di misalnya gambar saja? Teman-teman bisa melakukan lebih baik dari itu, lebih banyak dari itu. Jadi harus tabrak keterbatasan. Olive mampu melakukan itu. Betul. Jona mampu melakukan itu. Beta selalu kayak setiap minggu pergi gereja, beta setiap berdoa beta selalu bilang kalau Tuhan kasih beta talenta nih, beta pakai beta talenta untuk kayak jadi berkat pada banyak orang supaya
kalau misalnya beta bikin itu par banyak orang, bisa jadi berkah par banyak orang, bisa bikin menikah nama Tuhan, itu pasti beta yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memperlabakan gitu. Kayak Ya. Tuhan tambah beta pun talenta. Terbukti kalau Iya, beta betul. kayak kasih labakan akan par hal yang baik, pasti Tuhan kasih contohnya beta bisa main editing video, bisa main gitar, iring eko, bisa bisnis clothing, bisa bikin semua. Itu karena mungkin beta punya talenta nih, beta bikin untuk kebaikan. Jadi itu kan Sing luar salah biasa. lah, sing salah kalau beta, Iya. salah kalau beta bisa kayak orang bilang ambil banyak lahan gitu, tapi itulah Tuhan pun mau. Hari ini begini, lahan banyak nih, Iya. yang dikerjakan. Mubasir tuh. Mubasir. Betul. Jadi begini, katanya yang usah kayak terlalu drama atau katanya terlalu banyak munafiknya begitu dalam hidup ini. Jadi mari sama-sama berjuang saya begitu, Iya. begitu lain bantu lain dan sama-sama. Hari ini ketika Jonah, satu orang seperti Jonah melakukan hal itu, seperti banyak teman-teman lain yang juga di bisnis yang sama atau di bisnis yang lain. Hari ini dong melakukan itu, dong telah menjadi orang yang merdeka. Pertama, kedua, mengurangi angka pengangguran. Betul. Dan memberi inspirasi kepada orang lain supaya beta juga bisa, beta juga mau jadi pengangguran lain. Iya. Karena pengangguran di Ambon ini kan Betul. ribu-ribu. Itu pekerjaan susah, tapi hari ini pekerjaan itu ada. Katong yang mengadakan saja begitu. Betul. Kalau susah adakan. Adakan betul. Saya usahakan kalau saya ada. Jadi harus bisa. Jadi itu kurang lebih yang beta mau tanya hari ini, Jonah. Siap. Dari Raga Rasa. Siap. Dan akan saya menutup kemungkinan kita akan bicara lebih jauh soal Raga Rasa. Kalau ke depan Raga Rasa punya gebrakan-gebrakan baru. Siap, pasti Punya- ada. Dan Olive juga demikian dengan Siapa Olive. tahu kita bisa collab gitu. Ya, Iya, siapa tahu betul. bisa collab. Dan teman-teman jangan lupa support semua karya-karya anak-anak Maluku, anak-anak lokal, karya-karya yang luar biasa yang punya daya internasional. Teman-teman yang punya clothing, bukan hanya Raga Rasa, ada teman-teman dari Ghetto Merk, kemudian Ghetto Merk, ada Kutikata, dari Kutikata, kemudian ada dari Sindikat Literasi. Sindikat Literasi, ada dari BSM, BSM. dan ada bisnis-bisnis clothing Maniso lain. juga. Maniso. Maniso. Ambon Manise begitu ada. Apa nih Ambon Creative Maker. Ambon Creative Maker, ya itu yang Picu sudah Online Shop, Picu nah, online. itu Jadi semua semua. usaha-usaha anak Maluku, mari katong bantu. Artware. Markwear, Beta Collection. Beta Collection. Jadi Iya, semua iya. itu Banyak lah. dong punya ciri khas yang luar biasa. Iya. Dan dong punya bukan cuma sekarang baju karena ada kekuatan di dalam Ya, baju-baju benar. itu. Dan punya ciri khas Ciri khas masing-masing juga masing-masing. gitu. Jadi kalau kata mau Ah, ah. cari yang kayak gini, oh ada Ada di di sini. situ. Ya, betul. Nah, Jadi gitu sih. dong itu sudah membuktikan bahwa dong jadi pemuda-pemuda yang luar biasa gitu. Dong mandiri. Sangat-sangat. Dong menghasilkan dan bahkan sekarang berkembang gitu. Jadi sekalian beta mau bilang jangan lupa untuk menyaksikan datang di Rabu-Rabu Market yang Volume nanti 2. akan mau terselenggara di bulan apa? Bulan April Bulan- tanggal 2 Sini. sampai tanggal 4. Tanggal 2 sampai tanggal 4 kan? Iya. Kalau saya Iya. salah. Kalau saya Nanti salah. teman-teman bisa cek Tanggal di berapa? Di Rabu-Rabu akhir Maret, Market. di akhir Maret atau awal April lah, itu pasti. Awal April. Awal 2 April. sampai 4. Ya kan? Jangan lupa datang mengente. Itulah. Oke. Dan juga jangan lupa untuk Hari ini pengumuman loh. Oke. Hari kata minggu pengumuman. Oke, sudah. Oke, sip. Beta rasa itu selesai. Teman-teman jangan lupa nanti selalu cek raga, dan juga rasa. Jangan itu mau bilang. Jangan lupa cek raga rasa, jangan lupa cek raga dan rasa. Apakah kamu baik-baik sak? Atau kamu ada sensara setengah mati di dalam dada? Jangan sampai sasa. Jangan sampai sesa. Awas napas. Sudah. Begitu juga saya nggak tahu, tinggal bicara terus. Siap. Sampai Oke. baku dapat di podcast berikut. Sampai di sini beta mau sampaikan terima kasih banyak atas dong punya partisipasi selama ini beta punya konten Masukan-masukan. dan juga podcast dan juga masukan-masukan. Salam untuk semua dan sampai baku dapat di podcast berikut di X Podcast Eko Saputra Poceratu Podcast. Bye. Dadah. Minum air es nih juga.